bookworms, welcome to the Cozy Library. Udah lama banget ya ampun. Happy New Year also 2023. Semoga di tahun ini makin banyak lagi buku yang bisa kita baca. Jadi aku tuh mengawali tahun dengan menyelesaikan satu buku ini. Ini buku barunya penerbit Mai. Dan aku mau review dua buku sih sebenarnya, karena dua buku ini terbit bersamaan. Jadi kita review bersamaan juga. Judulnya adalah Semalam di Kereta Bima Sakti karya Miyazawa Kenji, dan juga satu lagi Rumah Pohon Kesemek karya Tsuboi Sakae. Yuk kita review dua-duanya, let's go! Oh ya, buat yang belum tahu, halo, aku Sherry, dan di channel ini aku banyak review buku, bahas-bahas tentang buku, seputar literasi, dan lain-lain. Jadi kalau kamu suka buku juga, jangan lupa ya subscribe down below, nyalain lonceng notifikasinya, dan juga check my other social media here. Yuk kita temenan dan bahas-bahas tentang buku. Oke, jadi bahas yang mana dulu ya? Mungkin yang ini dulu, karena ini tuh lebih tipis dan aku selesaiin ini dalam satu kali duduk aja. Jadi benar-benar ini, dua buku ini tuh sebenarnya adalah buku anak-anak. Tapi karena penerbit Mai itu biasanya menerbitkan buku-buku klasik dari Jepang. Ya, dua buku ini adalah buku klasik anak. Dan aku baru pertama kali loh baca buku klasik anak Jepang. Jadi, gimana ya kesannya? Yuk kita bahas. Dari Rumah Pohon Kesemek karya Tsuboi Sakae. Rumah Pohon Kesemek ini ditulis sama Tsuboi Sakae dan diilustrasiin sama Kak Putih Puar. Dan ilustrasinya tuh lucu banget karena gaya ilustrasi Kak Putih itu bener-bener lucu, anak-anaknya tuh dapat gitu, scribble and so on. Jadi cocok banget sih buat buku ini. Rumah Pohon Kesemek ini tuh bercerita tentang sebuah rumah yang di depannya tuh ada pohon kesemek yang buahnya tuh selalu bagus banget sampai suatu hari sesuatu terjadi dan kehidupan pun mulai berubah. Ini tuh sebenarnya ceritanya lebih ke slice of life. Ada dua anak namanya Fumie dan Yoichi gitu, dan buku ini tuh diceritakan dengan mereka sebagai tokoh utamanya. Ceritanya ringan banget dan ini kalau misalnya anak-anak mau baca tuh aku rasa tuh bisa juga gitu ya, karena bener-bener cerita anaknya tuh dapet nih. Kayak salah satu halamannya tuh bilang, Paman Santaro menjawab, kalau itu ada ceritanya, kayak gitu. Jadi bener-bener anak-anak banget gak sih, gaya bahasanya tuh dapet gitu. Tapi sebenarnya buat anak-anak ini agak tebal gitu ya. Jadi what age is appropriate to read this? Maybe anak SD yang udah agak besar kali ya, karena buku ini walaupun tipis, ini cuman 63 halaman. Wow. Tapi ceritanya cukup kompleks gitu ya. Ada death and then ada kelahiran juga. So I guess topik yang dibahas di dalam buku ini tuh cukup kompleks kayak gitu. Terus bukunya penerbit Mai itu selalu punya fun fact di akhir. Jadi katanya ada beberapa perubahan kata yang dihaluskan karena ini ceritanya cerita anak. Jadi sengaja editornya dan penerjemahnya menghaluskan kata tersebut supaya lebih nyaman buat dibaca. Itu ada ditulis di belakangnya di sini, di fun fact-nya kayak gitu. Jadi senengnya baca buku penerbit Mai itu kita bisa belajar, selain dari ceritanya kita bisa lihat kebudayaan Jepang aslinya gitu, karena suka dijelasin loh di belakang sini di ruang teh gitu. Terus di bagian profil penerbit Mai juga suka diselipin sedikit fun fact tentang Jepang kayak gini. Jepang gemar menyematkan perayaan kecil pada tanggal-tanggal tertentu. Misalnya tanggal 15 tiap bulan adalah hari stroberi. Karena Ichi 1 dan Go 5 berarti stroberi, Ichigo. Lalu, tahukah kamu mengapa tanggal 22 setiap bulannya diperingati sebagai hari shortcake strawberry? Jadi lucu sih gitu, karena jadi tahu tentang budaya Jepang juga gitu selain bukunya. Aku bingung mau ceritain ini dari mana, karena kalau aku ceritain terlalu banyak spoiler dong, karena ceritanya memang sesimpel itu gitu. Ya intinya ini adalah cerita tentang Fumie dan Yoichi, si dua anak itu beserta dengan pohon kesemek yang jadi salah satu benda penting di buku ini yang selalu ada, mengibaratkan perubahan zaman dan perubahan di kehidupan mereka. Sebenarnya yang aku dapat sedikit dari buku ini adalah, mau sesuka apapun kita sama hal-hal yang berharga di hidup kita, suatu saat tuh kita bakal kehilangan itu, dan hidup bakal terus berubah, hidup bakal terus berjalan, and we have to walk with life, dan kita tetap harus berjalan sama hidup.
Jadi ya itu sih, itu kayak si pohon kesemek ini yang jadi hal yang berharga di keluarganya Fumiya dan Yoichi sampai disayang banget si pohon ini. Tapi tetap aja namanya makhluk hidup itu kita nggak bisa memilikinya selamanya dan hidup itu akan terus berjalan. Itu yang aku dapat dari buku ini. Nah, buku satunya lagi, Malam di Kereta Bima Sakti, ini lebih kompleks ya. Dan aku rasa ini tuh alurnya cukup lambat gitu. Aku struggle sama buku-buku yang beralur cukup lambat. Tapi aku benar-benar menikmati ilustrasinya juga di dalam buku ini. Jadi, karena ini buku anak juga, dia juga diilustrasiin. Kalau yang ini diilustrasiinnya sama Pola. Katanya Pola itu, kalau nggak salah ya, yang ngeilustrasiin gambar cover depan buku-buku Akiyoshi Sensei juga, makanya bagus banget gambarnya, ya ampun. Jadi bener-bener ngefans banget deh sama gambarnya Kak Pola di sini. Ini ditulis sama Miyazawa Kenji dan lucu banget gambarnya. Ini bener-bener Japanese style banget, bener-bener berasa baca manga gitu loh. Ini bercerita tentang seorang anak bernama Giovanni yang merasa sendirian dan hidupnya berbeda dari teman-teman yang lain. Jadi Giovanni itu keluarganya nggak cukup berada, ibunya sakit dan sebagainya. Jadi Giovanni punya satu orang teman juga namanya Campanella. Tapi Campanella itu lebih seneng sama teman-teman yang lain kadang-kadang, dan itu membuat Giovanni merasa kesepian. Giovanni merasa Campanella buat dia adalah teman yang berharga, tapi dia nggak tahu apa maknanya dia sendiri buat Campanella, kayak gitu. Dan suatu waktu ada festival bintang dan orang-orang lain tuh ikut, tapi Giovanni di rumah aja karena harus merawat ibunya juga. Dan ibunya nyuruh ke Giovanni buat ambilin susu, jadi Giovanni keluar, dan waktu dia keluar tiba-tiba aja dia lihat suatu kayak tanda gitu yang berpendar. Dan ternyata itu adalah sebuah stasiun Bima Sakti. Memang ceritanya fantasi banget. Dan fun fact, katanya buku ini tuh belum selesai proses editingnya, tapi waktu itu Miyazawa Kenji udah meninggal. Makanya buku ini ada berbagai versi, dan ada versi yang menurut editornya itu mendekati keinginan Kenji pada saat itu, waktu dia sebelum meninggal, kayak gitu. Makanya ini buku yang sebenarnya nggak selesai, dan orang-orang tuh pada bingung gimana mau nerbitin buku ini karena tidak selesai. Nah, kita lanjut ya. Udah gitu, dia tiba-tiba lihat dan dijemput sama kereta Bima Sakti, dan waktu dia di dalam, ternyata Campanella juga ada di dalam, ikut di dalam kereta Bima Sakti, dan berdua mereka mengarungi Bima Sakti di dalam si kereta itu. Ada berbagai macam tokoh di buku ini, dan bener-bener aku rasa tuh fantasi banget. Jadi bener-bener gak keotakin gitu lah ya. Bisa tiba-tiba ada orang, tiba-tiba orang hilang, tiba-tiba ada lagi orang yang lain. Jadi bener-bener sangat-sangat fantasi sih ya menurut aku. Terus karena sangat-sangat fantasi, in one side tuh aku agak kesulitan buat membayangkan tempat-tempat yang ada di dalam buku ini. Karena di dalam buku ini tuh banyak ngegambari tentang rasi-rasi bintang juga gitu. Ada yang angsa putih, ada yang Scorpio, ada yang lain-lain gitu. Dan pemandangannya tuh beda-beda gitu. Di luar jendela kadang-kadang ada padang rumput yang bagus banget, kadang-kadang ada sungainya. Dan aku agak kesulitan membayangkan itu, gimana ada sungai di luar angkasa, gimana ya. Jadi agak sulit dibayangkan buat aku, but I don't know, entah karena aku bacanya keputus-putus. Jadi aku baca misal sehari 1 chapter udah, atau 2 chapter. Mungkin gara-gara itu juga, jadi kadang sulit membayangkan gimana sih pemandangan yang dilihat Giovanni dan Campanella di luar sana. Tapi ini journey-nya cukup seru sih, cukup asik. Banyak hal-hal yang menarik, hal-hal yang baru. Dan kadang-kadang hal-hal yang terjadi di luar stasiun, di luar kereta Bima Sakti ini tuh out of mind juga gitu. Bisa tiba-tiba ada kebun jagung lah, tiba-tiba ada apa gitu. So I think that what makes it unrealistic, very unrealistic. Tapi salah satu tokoh sampingan yang aku suka di buku ini adalah ada orang yang naik karena katanya mereka udah meninggal dan mereka lagi dibawa untuk menuju Tuhan, kayak gitu. Itu salah satu
tamu di dalam kereta ini yang ceritanya paling deep ya menurut aku, selain Giovanni dan Campanella sendiri. Dan di buku ini juga di ending tuh ada plot twist, dan aku nggak ngira buku anak-anak bakal jadi gini gitu. I cannot tell you the plot twist obviously, tapi plot twistnya tuh kayak bukan serem ya, gimana ya, it's kind of sad. Dan aku nggak nyangka, aku kira bakal kind of happy ending karena buku anak-anak biasanya happy ending, but this one has a sad ending, so ya. Dan uniknya buku ini tuh aku rasa punya penggabungan antara budaya Jepang dengan budaya Barat, karena dari nama-nama tokoh-tokohnya, Giovanni, Campanella, bukan nama Jepang sama sekali, tapi ada ditulis di beberapa kayak memakai kimono. Jadi bener-bener aku rasa it's kind of a clash of culture. Aku selama ini baca buku Jepang biasanya settingnya tuh selalu di Jepang dengan budaya Jepang, makanya aku gak nyangka sama sekali buku ini tuh bakal disetting kayak di luar negeri sedikit gitu. Jadi feel buku Jepangnya tuh kadang-kadang nggak dapet. Kadang-kadang aku lupa ini dari penulis Jepang karena penulisannya tuh dan tokoh-tokohnya tuh luar negeri gitu. Tapi yang membuat buku ini menurut aku adalah sebuah buku Jepang itu perenungannya sih. Perenungannya tentang friendship, tentang keluarga, tentang kehidupan, yang menurut kita panjang tapi bagi sebagian orang berakhir lebih cepat dari yang diharapkan. Kayak that kind of deep points itu yang aku rasa membuat buku ini jadi buku Jepang. Karena buku Jepang tuh selalu punya perenungan tentang hidup kan. Kayak dari buku-buku yang simple aja yang kayak gini, buku anak, tapi ternyata lebih deep dari itu maknanya. I honestly don't know if I can call this a children book, karena buku ini jauh lebih deep sih daripada Rumah Pohon Kesemek. Lebih tebal juga, tebalnya tuh agak jauh gitu. Ini kayak 2 kalinya Rumah Pohon Kesemek. Maybe young adult ya kalau di Indonesia, karena topik yang dibahas tuh cukup serius menurut aku gitu. Gimana nih, yang mana di antara 2 buku ini yang pingin kamu baca? Coba komen di bawah ya. Kalau ada yang udah baca juga bisa bagi-bagi pengalaman kamu di komen di bawah sana. Oke, thank you bookworms for watching. Buku apa lagi nih yang harus aku bahas selanjutnya? Coba komen di bawah ya. Thank you for watching, happy reading, and bye-bye.